Halo semuanya, kembali lagi ke pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam materi ini kita akan belajar KD mengenai mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat, kemudian mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial tersebut sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Sehingga kedepannya diharapkan kita semua dapat peka terhadap lingkungan sosial, sehingga kita akan dapat memposisikan diri, kemudian mengetahui peran kita dalam masyarakat. Nah, dalam materi kali ini tentang interaksi sosial, di dalamnya kita akan belajar tentang syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, faktor pendorong interaksi sosial, dan dasar interaksi. Nah, kemudian coba kita lihat pada gambar ini. Gambar ini melihatkan terdapat beberapa orang yang sedang berkumpul, entah itu mengobrol ataupun sedang membahas sesuatu. Apa hubungannya dengan interaksi sosial? Interaksi sosial tentu saja berhubungan dengan orang lain. Kita akan membahas bagaimana seseorang individu bertemu dengan orang lain, kemudian seorang individu berinteraksi, berhubungan, dan lain sebagainya. Nah, bedanya apa dengan gambar yang tadi? Untuk gambar ini sama-sama memperlihatkan manusia ataupun sekelompok orang sedang melakukan interaksi, namun terdapat perbedaan mendasar dari keduanya. Di sini kita melihat beberapa orang ataupun sekumpulan orang ini berinteraksi menggunakan media secara tidak langsung, sedangkan yang tadi mereka berkumpul secara langsung, bertemu secara fisik, bertatap muka secara langsung, sedangkan yang ini memanfaatkan media teknologi informasi ataupun komunikasi sebagai media untuk bertatap muka ataupun berkomunikasi. Nah, kita akan membahas tentang alur berpikir interaksi sosial sebelum kita membahas ke depan. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu sebenarnya secara sederhananya adalah hubungan yang melibatkan dua orang lebih. Nah, di sini alur berpikirnya dimulai ketika seorang manusia memiliki kebutuhan. Seperti yang kita tahu, kebutuhan manusia itu ada 3 jenis. 3 dasar kebutuhan manusia yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, kemudian papan itu tempat tinggal atau rumah. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana ketika seseorang ataupun seorang manusia itu berusaha memenuhi ketiga kebutuhan dasar ini. Mereka kemudian langsung mencari pekerjaan di tempat orang lain, kemudian mereka mencari penghasilan di tempat orang lain. Ketika seseorang ingin memenuhi kebutuhannya, misal mereka ingin mencari sandang atau pakaian, mereka membutuhkan uang ataupun sumber daya untuk memenuhinya, bukan? Nah, ketika mereka memiliki kebutuhan tersebut untuk dicukupi, mereka akan bersatu dengan orang lain. Mereka memiliki hubungan bekerja, misalnya seseorang bekerja dengan orang lain, seperti yang kita lihat di gambar kanan ini. Banyak orang yang sedang mencari pekerjaan melalui job fair. Mereka mencari pekerjaan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang mana adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, ketika mereka telah melakukan pekerjaan, otomatis di sini kita dapat melihat bagaimana mereka berhubungan satu sama lain ketika bekerja. Nah, ketika mereka sudah bekerja, mereka akan mendapatkan upah berupa uang ataupun barang. Ketika mereka sudah mendapatkan upah, mereka akan dapat bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, kebutuhan dasar, misal sandang, pangan, dan papan tadi.
Jadi, alur berpikir dari interaksi sosial ini berawal dari kebutuhan manusia. Ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka, mereka harus berinteraksi terlebih dahulu. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka membutuhkan orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Mereka harus bekerja dengan orang lain. Meskipun mereka itu seorang wirausaha, misalnya membuka toko pakaian, membuka warung, mereka membutuhkan orang lain untuk membeli dagangannya, bukan? Nah, ini menjelaskan bagaimana terdapat interaksi di dalamnya. Misalnya ini ada pekerja bangunan, pekerja proyek, mereka terdapat interaksi yang menjalaninya. Nah, ketika mereka sudah melakukan tanggung jawab mereka akan mendapatkan uang ataupun sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Kemudian, apa itu interaksi sosial? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Biasanya dapat melibatkan antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Misalnya seperti ini. Saya sebagai pendidik ataupun guru, kalian semua sebagai pendengar ataupun sebagai siswa peserta didik. Saya sebagai individu, kalian semua sebagai kelompok. Itu merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kemudian mungkin di sini ada yang berteman satu dengan yang lain. Itu merupakan salah satu bentuk hubungan antar individu. Individu lain, individu satu, kemudian berteman dengan individu lain, ataupun kelompok antar kelompok. Itu bisa diibaratkan sebagai sebuah mungkin kelompok siswa dengan kelompok guru misalnya. Kemudian kita akan membahas tentang syarat interaksi. Seperti yang kita tahu, interaksi merupakan sebuah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tentu saja interaksi sosial memiliki syarat untuk terjadinya hal tersebut. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial itu merupakan ketika kita sudah bertemu dengan orang lain, kita berkontak dengan orang lain, kita bersenggolan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketika kita bertemu dengan orang lain, artinya itu terdapat kontak di antara kita dengan orang lain tersebut. Ataupun kita berkomunikasi menggunakan telepon, artinya kita menggunakan kontak di situ. Adanya proses timbal balik, adanya proses saling berhubungan, adanya proses saling berkomunikasi, itu merupakan kontak, sudah merupakan syarat interaksi. Nah, di dalam kontak sosial ini terdapat dua macam, yaitu kontak sosial yang bersifat positif atau negatif dan juga kontak sosial yang bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial yang bersifat positif biasanya berbentuk suatu kerjasama, saling membantu, ataupun musyawarah. Kemudian, kontak sosial yang bersifat negatif lebih ke arah ke konflik, berkelahi, ataupun permusuhan. Selain itu, untuk kontak sosial yang bersifat primer, artinya kontak sosial yang dilakukan secara langsung ataupun bertemu dengan secara langsung bertatap muka, saling hadap menghadap. Nah, kemudian untuk kontak sosial yang sekunder itu bertemu melalui perantara, misalnya menggunakan telepon, melalui Messenger, WhatsApp, Instagram, direct message, dan lain sebagainya. Tidak hanya bersifat elektronik, bisa juga melalui surat, melalui pos, atau juga telegram. Itu juga merupakan sebuah kontak sosial sekunder. Kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi. Dalam komunikasi ini seperti biasa harus ada bahasa di dalamnya. Komunikasi artinya bisa juga diartikan sebagai sebuah kegiatan bercakap-cakap. Ketika kita sudah bertemu, berkontak dengan orang lain, artinya ketika syarat interaksi tersebut harus dilaksanakan, terdapat komunikasi di dalamnya. Kita ngobrol misalnya dengan orang lain.
Nah, dalam komunikasi ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan pada orang lain. Ketika saya berbicara dengan orang lain, saya menyampaikan pesan ataupun maksud yang ingin saya sampaikan. Itu menurut saya disebut komunikator. Kemudian komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Misalnya di sini saya menyampaikan materi isyarat interaksi dengan kalian semua. Di sini kalian semua berperan sebagai komunikan, sebagai penerima pesan dari saya, dan komunikator yang merupakan saya sendiri sebagai penyampai pesan. Kemudian pesan. Pesan itu merupakan sesuatu yang disampaikan, hal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian media. Media itu adalah alat untuk menyampaikan pesan, misalnya melalui handphone, laptop, dan melalui direct message Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Selanjutnya feedback. Feedback adalah respon komunikan setelah menerima pesan. Di sini diibaratkan sebagai kalian semua, respon kalian semua setelah menerima materi dari saya. Biasanya itu dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang timbal balik karena ketika komunikator itu menyampaikan pesan, komunikan membalasnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri interaksi. Ciri-ciri interaksi terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya terdapat hubungan yang saling berkomunikasi, saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya di sini ketika saya berperan sebagai pendidik, teman-teman semuanya berperan sebagai murid ataupun siswa. Kita terdapat proses timbal balik ketika kita pembelajaran secara langsung, misalnya guru dengan murid di kelas, adanya komunikasi di dalamnya saat timbal balik satu sama lain. Kemudian interaksi harus berpedoman pada norma dan kaidah yang sudah ditetapkan, yang artinya norma-norma tersebut tentu saja yang sudah disepakati di masyarakat. Kemudian adanya reaksi dari pihak lain dari adanya komunikasi tersebut. Reaksi di sini yang disebut sebagai sebuah feedback dari kalian semua, misalnya ketika mendengarkan saya. Kemudian mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Artinya komunikasi tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Di sini saya ingin menyampaikan pesan-pesan ataupun materi tentang interaksi sosial kepada teman-teman semuanya. Itu adalah tujuan yang ingin saya capai. Kemudian bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Artinya komunikasi kita ini memang terjadi, kemudian bergerak terus-menerus, dan juga saling berkesinambungan ataupun berkelanjutan. Kita masuk pada faktor interaksi. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi merupakan tindakan meniru orang lain. Interaksi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya perasaan kagum ataupun suka. Imitasi dapat berupa meniru pakaian, cara berbicara, tingkah laku, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, faktor interaksi di sini ketika seseorang ingin berbicara dengan orang lain itu karena memiliki niat apa, seperti itu. Nah, di imitasi ini seseorang ingin berinteraksi dengan orang lain karena dia ingin meniru orang tersebut. Misalnya terjadi pada ketika kita menyukai seseorang ataupun ketika kita mengagumi seseorang. Misalnya di sini digambar terlihat seorang anak yang meniru cara berpakaian dan tindakan ayahnya. Di sini kita lihat seorang anak tersebut melakukan imitasi ataupun peniruan agar terjadi interaksi di dalamnya antara ayah dan anak tersebut. Kemudian faktor selanjutnya yaitu sugesti.
Sugesti ini diartikan sebagai sebuah tindakan seseorang yang meniru orang lain tanpa pertimbangan matang. Pendapat seseorang diterima secara cepat, misalnya seorang pasien yang mendengarkan nasihat dokter atau orang yang memiliki kuasa. Interaksi seperti ini biasanya terjadi ketika seseorang tersebut dipercaya memiliki pandangan, pendapat, perilaku yang patut dijadikan contoh. Misalnya, guru dengan murid. Murid akan selalu patuh dengan guru karena guru dipandang sebagai contoh baginya. Ataupun orang yang memiliki kuasa, karena seseorang yang memiliki kuasa dapat menyuruh orang lain dengan perintah. Beberapa hal di sini dipercaya karena mereka memiliki kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Faktor yang selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah tindakan seseorang yang ingin menjadi sama dengan orang lain secara keseluruhan. Lebih mendalam dari imitasi yang hanya sekedar meniru, karena dapat membentuk suatu kepribadian di sini. Ketika seseorang secara besar-besaran tertarik untuk menjadi sama dengan orang lain, misalnya ketika kita mengidolakan orang lain, dia akan sangat meniru kehidupan pribadi orang lain tersebut, sehingga akan menimbulkan pribadi yang baru dari orang tersebut. Itu merupakan sebuah faktor identifikasi. Kemudian faktor interaksi selanjutnya adalah simpati, atau seseorang yang menempatkan atau merasakan perasaan orang lain tentang apa yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan. Misalnya perasaan kasihan, iba, senang, dan bahagia. Biasanya ini terjadi karena seseorang tersebut merupakan seseorang yang berarti baginya. Orang yang memiliki perasaan simpati biasanya dekat dengan orang lain ataupun orang yang dirasakan perasaannya tersebut. Kemudian faktor selanjutnya adalah empati. Faktor ini merupakan tindakan yang lebih mendalam daripada simpati karena akan berpengaruh pada tindakan ataupun jiwa mereka. Ketika seseorang berempati dengan orang lain, biasanya tidak hanya perasaan yang dilibatkan, melainkan juga tindakan. Misalnya, seorang ibu yang merasakan penderitaan anaknya yang sakit hingga seorang ibu tersebut jatuh sakit juga. Dapat dilihat di gambar, ketika terdapat bencana alam, seseorang tidak hanya merasa kasihan ataupun turut prihatin ataupun turut berduka cita, melainkan terdapat relawan yang turut membantu turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah bencana tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari empati. Kemudian sumber interaksi. Sumber interaksi ini dapat dikatakan sebagai sebuah latar belakang mengapa orang-orang tersebut melakukan interaksi. Yang pertama adalah warna kulit. Biasanya orang-orang yang memiliki warna kulit yang sama, mereka kadang akan berkumpul ataupun dengan usia yang sama, jenis kelamin yang sama. Misalnya jenis kelamin perempuan lebih sering berkumpul dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian penampilan fisik biasanya berbentuk sebagai sebuah ciri khas fisik ataupun bentuk tubuh, pakaian, atau wacana. Wacana juga disebut sebagai sebuah latar belakang pemikiran, ide, gagasan yang sama antara orang lain dengan orang lain yang lainnya. Baik, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Hari ini kita cukupkan sekian saja. Jika saya terhadap masalah ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.